Halo teman setia Ragam Info, berjumpa lagi. Kali ini saya akan memasak yaitu bacem tahu tempe sedap, masak simple. Nah, tentunya bahan yang akan saya gunakan yaitu tempe ini dua buah yang ukuran sedang ya. Ini sudah saya pisahkan dari daunnya gitu, dari kemasannya. Selanjutnya ini saya menggunakan tahu sebanyak 6 buah. Nah, ini untuk tempe akan saya iris-iris seperti ini saja. Baik, saya iris seperti ini saja. Memanjang ya. Kita belah dua, lalu dibelah lagi. Nah, teman setia Ragam Info, ini untuk tempenya saya potong memanjang, di mana masing-masing saya potong menjadi 8 bagian. Kalau kamu ingin potong pendek-pendek, silahkan ya. Saya sengaja ini panjang-panjang. Baik, ini untuk tahunya saya akan tetap besar-besar aja. Kalau kamu ingin potong kecil gitu ya, dibagi dua gitu, ingin potong serong silahkan. Tapi kalau saya ininya untuk tahunya tetap sebesar-besar ini saja. Nah, tapi saya tusuk menggunakan sendok garpu gitu ya. Tusuk seperti ini. Nah, 3 kali tusuk saja. Sama untuk yang lainnya tetap kita tusuk-tusuk saja. Oke, sampai ke sini ya. Kita tusuk tembus gitu. Oke, teman setia Ragam Info. Ini untuk tempenya sudah saya potong-potong seperti ini dan untuk tahunya saya tusuk-tusuk menggunakan sendok garpu ya. Oke. Nah, ini kita sisihkan. Adapun bahan bumbu apa saja yang akan saya gunakan untuk membuat masakan ini enak banget. Ini dia bahan bumbunya. Nah, teman setia Ragam Info, ini untuk bahan bumbunya dapat dilihat yaitu saya menggunakan 5 siung bawang merah, lalu di sini 2 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, lalu ini saya menggunakan lengkuas. Lengkuasnya sebesar jempol kaki ya, kurang lebih. Dan ini saya menggunakan gula merah batok. Kalau tidak ada gula merah batok, gula merah biasa, silakan. Saya sengaja menggunakan gula merah batok karena warnanya lebih gelap gitu. Selanjutnya saya juga menggunakan kecap manis. Saya memilih kecap manis yang warnanya lebih gelap gitu. Lalu di sini kita gunakan asam jawa dan asam jawanya sudah saya larutkan dengan air. Asam jawanya jangan kebanyakan ya, takut terlalu asam. Nah, ini kita gunakan 3 lembar daun salam. Untuk bahan yang saya sebutkan ini kita haluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar. Nah, itu yang kita haluskan ya. Ini tentunya bawang merah dan bawang putihnya kita buang dulu ya dari bagian kulit arinya. Oke. Baik, teman setia Ragam Info, ini untuk bahan bumbu yang sudah saya blender ya. Dan ini lengkuas saya geprek. Nah, kita akan ke tahap untuk memasak. Bagaimana saya akan membuat masakan ini enak banget. Nah, ikuti saya. Oh ya, pada masakan ini nanti saya akan menggunakan 1 sendok makan bumbu kaldu rasa daging ayam. Lalu saya juga akan menambahkan itu micin sedikit dan garam halus. Oke, sekarang kita ke tahap untuk memasak. Ikuti saya. Nah, teman setia Ragam Info, sekarang kita masukkan air ya di wajan. Ini saya menggunakan airnya sebanyak 800 ml. Selanjutnya kita masukkan ini bahan bumbu yang di blender tadi ya, yang kita giling. Lalu kita masukkan ini daun salam. Selanjutnya lengkuas yang digeprek. Lalu kita masukkan juga ini air asam jawa.
Untuk asam jawanya saya di sini tidak terlalu banyak ya, sedikit saja. Selanjutnya dilarutkan dengan air. Saya tidak suka yang terlalu asam. Kalau kamu suka asam, bisa tambahkan lebih lagi untuk asam jawanya. Lalu kita masukkan juga ini gula merah yang sudah kita siapkan tadi ya. Itu gula merahnya kita cincang menggunakan pisau. Baik. Langsung juga di sini saya masukkan bumbu kaldu rasa daging ayam. Ini sebanyak 1 sendok makan. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan micin. Kalau kamu tidak suka micin, hanya bumbu kaldu rasa daging ayam saja silakan. Tapi saya di sini sengaja menggunakan micin agar rasanya lebih gurih gitu ya. Jadi saya gunakan micinnya sebanyak 1/4 sendok makan. Lalu saya di sini tambahkan garam halus sebanyak 1/2 sendok makan. Untuk bumbu kaldunya udah memiliki rasa asin, tapi saya pribadi asinnya tuh kurang gitu, jadi tetap tambahkan garam halus. Nah, seperti ini kita aduk. Lalu kita masukkan ini tempe yang sudah diiris ya. Oke. Selanjutnya kita juga masukkan ini tahu. Semuanya kita masukkan ya. Oke. Oh ya, di sini langsung juga kita masukkan kecap manis 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Kita aduk dulu ya. Untuk kecap manisnya sesuai selera saja. Ini saya menggunakan 3 sendok. Kalau seandainya kurang, kamu bisa ditambahkan. Nanti juga kalau saya rasa kurang, tetap saya tambahkan. Ini baru 3 sendok makan. Lalu sini saya tambahkan jadi 4 sendok. Oke, kita aduk. Kalau saya sepertinya harus menggunakan 4 sendok saja. Nah, jadi warnanya lebih ini ya, lebih kental gitu. Baik, di sini kita tentunya masak airnya menyusut sehingga bumbunya ini meresap. Nah, oke, seperti ini. Baik, saya akan tutup ya. Oke, ini kita lihat dulu. Nah, ini kita masih menunggu untuk airnya menyusut ya. Oke, lalu akan saya tutup kembali. Nah, ini bumbunya nanti akan benar-benar meresap gitu di tempe dan tahu. Oke, akan saya tutup kembali. Nah, ini kita lihat, wow, sudah benar-benar menyusut airnya ya. Kita segera matikan kompor. Ini udah siap kita konsumsi, atau kalau kalian ingin digoreng dulu silahkan, dan kalau ingin dipanggang juga silahkan dipanggang menggunakan teflon gitu ya. Nah, ini untuk tahu. Baik, kalau saya nanti bisa digoreng, bisa dipanggang ya. Baik, kita akan ke tahap berikutnya. Nah, ini teman setia Ragam Info, saya untuk tahu dan tempe bacemnya dipanggang pakai teflon aja. Bagi kamu apabila ingin digoreng silahkan, atau langsung dikonsumsi juga silahkan. Baik, ini kita tunggu benar-benar jadi dikeringkan lah gitu. Oke, dan tentunya nanti akan saya balik. Baik, kita akan tunggu ke tahap untuk dihidangkan gitu ya. Baik. Nah, teman setia Ragam Info, ini udah saya balik ya. Sekarang siap kita hidangkan gitu di piring saji. Dan yang lainnya juga, untuk tempe lainnya yang belum dipanggang, tetap kita panggang. Baik. Teman setia Ragam Info, dimana saja berada, cara memasak bacem tahu tempe sedap masak simple sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai.
Ini enak banget. Baik. Nah, ini untuk tempe dan tahu bacemnya. Kalau kamu ingin digoreng, silakan. Atau ingin dipanggang menggunakan teflon juga silakan. Dan jika tidak ingin digoreng atau dipanggang juga, sudah langsung dikonsumsi ya. Dari proses kita memasak, itu juga sudah bisa. Baiklah, teman setia Ragam Info, di mana saja berada. Selamat masak ya.